Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa buat setiap kita, karena Tuhan menolong, memimpin kita memasuki sepanjang bulan Juni dan mengakhirinya hari ini dalam kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, dan hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semuanya, hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Urapi, berkati, agar kami fokus dan sungguh mendapatkan perkenanan Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, bagaimana hati Bapak Ibu Saudara waktu Bapak Ibu memasuki bulan Juni? Ada hal-hal yang harus Bapak Ibu selesaikan di bulan Juni. Ada tanggung jawab, ada pelayanan, ada sesuatu jadwal-jadwal, ada sesuatu yang harus diselesaikan, dan rasa-rasanya kalau dihitung apakah mampu, apakah bisa. Bapak Ibu Saudara, kadang di endingnya kita baru paham bahwa Allah itu dahsyat, Allah itu baik. Seperti seorang janda di Sarfat. Bapak Ibu kalau ingat janda di Sarfat, peristiwa yang paling mengesankan adalah saat tepung yang segenggam dan minyak tinggal sedikit itu dibuat oleh Tuhan cukup sampai datangnya hujan kembali. Tapi tidak ending di situ Bapak Ibu, karena sesudah peristiwa itu Elia masih bersama dengan dia. Jadi Elia menumpang tidak hanya sehari minta roti, tapi sampai selesai, sampai di musim hujan. Dan 1 Raja-Raja pasal 17 dalam ayatnya yang ke-17 sampai 24 itu menceritakan bagaimana perempuan Sarfat ini memiliki seorang anak, dan anak itu sakit, dan saat sakit keras, sakitnya itu sampai dia tidak ada nafas lagi. Sampai dia tidak ada nafas lagi. Dan perempuan Sarfat berpikir bahwa Nabi Elia datang kepadanya hanya untuk mendatangkan bencana atau membawa sebuah peringatan akan kesalahan yang dilakukan, sehingga ini menyebabkan anaknya mati. Maka Elia berdoa kepada Tuhan, membawa anak itu ke ruang atas di tempat dia biasa menginap, dan dia berdoa untuk anak itu. Dia membawa anak itu, dan inilah doa Elia untuk anak itu. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya, dan kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kisah peristiwa yang terjadi, bagaimana Tuhan Allah yang dahsyat itu kadang-kadang tidak dipahami sekalipun baru saja melakukan mujizat. Saat masalah makanan selesai, sekarang masalah sakit penyakit yang membawa kematian sampai dia tidak ada nafasnya lagi. Artinya berarti nafasnya sudah tidak ada di dalam tubuh dan sudah pergi gitu ya, sudah berangkat pulang ke rumah Bapa. Tapi apa yang dikatakan dia, "Kamu datang ke sini untuk apa? Mengingatkan aku, dan karena kesalahanku ini anakku mati." Dia berpikir sebuah kejahatan terjadi. Elia berdoa, "Tuhan, kenapa Engkau menimpakan kemalangan itu ke janda ini?" Maka dia minta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saat kemalangan terjadi kita juga demikian ya, menuduh Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa salahku, apa dosaku, banyak.
Kadang-kadang kita merasa diri kita sudah baik, sudah benar, sehingga kita menuduh Tuhan yang kurang patut saat terjadi peristiwa ini. Tapi setelah dia melihat bagaimana Elia berdoa, doa Elia didengar, dia berkata, sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu tentang firman itu. Sekarang aku tahu firman yang kau ucapkan itu benar. Berarti selama ini, selama Elia menumpang di rumahnya, dia sudah mengucapkan tentang firman. Dan dia tahu, dia sudah mendengar selama ini tentang firman itu. Tapi dia belum percaya. Dan pergumulan dan kesulitan, kematian anaknya, yang akhirnya dia dihidupkan lagi, baru dia berkata, sekarang aku percaya firman-Mu itu, firman yang kau ucapkan itu benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Allah, berapa di antara kita yang sering kali baru kita berkata, oh iya, sekarang aku percaya Tuhan, kalau apa yang kau ucapkan itu benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang sebelum kita mengalami, sama seperti Thomas sebenarnya kita ini, kalau belum dijawab, kalau belum melihat mujizat, ya firman yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan yang kita renungkan tiap pagi, kita baca saat malam hari, itu rasanya firman itu ya begitu, oh iya ya, ada janji Tuhan ya, oh iya benar Tuhan itu baik ya, oh benar kok nanti Tuhan itu bisa menolong, bisa meneduhkan badai, bisa mengatasi kekurangan, bisa menolong kalau kita bergantung, bisa menjawab doa kita. Kita dengar, iya, tapi sebelum kita ngerasain, sebelum kita ngalamin, kita nggak seperti itu, nggak percaya dengan jawaban itu. Maka dia berkata, ya Tuhan, sekarang aku tahu firman yang kau ucapkan itu benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar percaya firman Tuhan. Percaya apa yang diucapkan oleh Allah itu sebuah kebenaran. Mari kita bersama-sama terus percaya akan firman Allah. 30 Juni sudah kita hadapi bersama dengan Tuhan, dan percaya bulan Juli kita akan hadapi bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami percaya semua yang Kau sampaikan adalah kebenaran, dan kami akan memasuki bulan yang akan datang bersama dengan Tuhan. Kami percaya firman-Mu terus Engkau lakukan atas hidup kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.